Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junianto, NIM 180270, kelas Teknik Informatika 5B, mata kuliah Teori Bahasa Automata. Kini saya akan mencoba menjelaskan latihan soal yang saya jawab dari penyelesaian tersebut. Saya akan mencoba menjelaskan di dalam bab keempat mengenai penyederhanaan tata bahasa bebas konteks, dimana yang soal nomor 2 ini mengenai aturan produksi useless ya, sedangkan yang soal nomor 4 itu mengenai dalam penghilangan produksi unit, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Yang pertama, latihan soal nomor 2 itu soalnya di sini hilangkan semua aturan produksi useless dari tata bahasa bebas. Nah, dimana yang pertama ya, kita akan melakukan penghilangan produksi useless. Itu yang pertama. Sebelum kita melakukan penghilangan ya, teman-teman harus tahu nih ya, dimana produksi useless ini didefinisikan sebagai ya, jika yang pertama nih, produksi yang memuat simbol variabel ya yang tidak memiliki penurunan ya, yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya itu, yang bisa disebut itu menuju terminal ya, misal maksudnya ini menuju terminal S gitu. Lalu produksi ini tidak berguna karena jika diturunkan tidak akan pernah selesai gitu. Nah, jadi jika ada terminal ini ya kan, salah satu terminal di produksi ini tidak berguna jika diturunkan ke bawah ya kan, dia tidak akan pernah selesai, kembali. Maka simbol tersebut dalam arti variabel tersebut ya yang tersisa gitu ya, tersisa. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, yang kedua itu yang pertama. Lalu yang kedua ya, jika produksi ya yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal, sehingga produksi itu redundan itu atau berlebih itu. Jadi itu yang perlu kita ketahui sebelum kita melakukan penghilangan ya. Jadi bukan asal main hilang-hilang saja gitu ya. Oke, setelah kita memahami dari definisi dari produksi useless, nah, jadi baru kita bisa menghilangkan. Caranya bagaimana? Nah, ini saya bacakan dari S ya, menghasilkan terminal A kecil ke variabel S, lalu S menghasilkan terminal variabel A, lalu S menghasilkan terminal variabel C, lalu variabel A menghasilkan terminal A kecil, variabel B menghasilkan terminal A kecil, variabel C menghasilkan terminal A kecil, C besar ya, variabel C, lalu B kecil. Nah, itu. Oke, lalu kita mulai penyelesaiannya. Bagaimana? Yang pertama, simbol S ya, simbol S di sini tidak bisa diganti menjadi AS ya, simbol S di sini. Nah, teman-teman bisa lihat nih ya, ini nih ya. Nah, simbol S di sini tidak bisa diganti menjadi AS atau A atau C gitu. Maksudnya bisa ya, maaf, simbol S bisa diganti menjadi AS atau A atau C gitu. Nah, jadi S ini dia bisa diganti, bisa jadi kita bisa pakai A kecil S besar gitu, variabel S, lalu atau kita pakai A besar atau C besar gitu. Nah, bebas ya. Nah, lalu yang kedua
Itu yang pertama. Lalu yang kedua, A ya bisa diganti menjadi A kecil. Tuh. Nah, A di sini bisa diganti menjadi A kecil. Lalu simbol B ini. Nah, B ini akan dihapus karena pada simbol S ya tidak ada variabel B, maka simbol B disebut redundan, disebut dengan produksi useless. Karena apa? Ini tadi yang saya bilang. Nah, di aturan yang kedua, produksi tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun gitu. Jadi kalaupun mau diturunkan, nah misal nih jadi pohonnya ini B nih, nah, lalu kita buat akarnya A kecil gitu. Nah, itu kalau dicari A kecil itu sampai ke bawah itu nggak akan pernah sampai gitu ya. Simbolnya apapun itu, A kecil dengan A kecil itu tidak akan bisa sampai ke simbol awal gitu, sehingga produksi itu disebut dengan redundan atau berlebih. Makanya dihapuskan saja gitu. Jadi dihapusnya. Paham ya teman-teman? Selanjutnya yang C, simbol yang C ini tidak memiliki penurunan ya yang menuju terminal, maka simbol C dianggap useless. Nah, simbol C ini termasuk di salah satu definisi yang pertama. Bagaimana? Ya seperti ini. Yang C ini tidak memiliki penurunan. Jadi ini terminal variabel C ya menghasilkan terminal A kecil ya, A kecil. Nah, sudah tuh nih saya contohkan ya. Ini C ini. Nah, ini posisinya C. Lalu C ini menghasilkan A kecil ya, A kecil. Lalu di sini ya A kecil. Lalu nah di sini juga menghasilkan C besar ya, C besar. Nah, lalu di sini dia menghasilkan B kecil ya kan. Nah, B kecil. Lalu kenapa dikatakan tidak memiliki penurunan? Jadi ini sedangkan A kecil ini ya, ini karena dia disebut dengan nilai A kecil, jadi tidak ada penurunan. Sedangkan C ini dia ada variabel. Nah, variabelnya apa di sini? Kita balikkan lagi itu. Nah, jadi penurunannya ini ya kan, ini tidak berguna karena tidak akan pernah selesai. Jadi kalau kita buat C ini, kita buat lagi C lagi ya kan, C lagi A kecil, lalu C lagi ya, C lagi di sini. Nah, terus ya ke B sampai ke bawah. Jadi turunannya terus ke C gitu. Jadi maka dibilang penurunannya tidak akan pernah selesai ya. Simbol variabelnya tuh tersisa terus ya, kembali ke C terus. Jadi titik akhirnya tuh sampai ke awal itu tidak ada gitu. Makanya disebut dengan produksi itu tidak bukan redundan ya. Kalau redundan tadi salah satu contoh yang di B tadi. Nah, kalau yang di C ini tadi karena dia penurunannya itu tidak menghasilkan terminal gitu. Jadi terminalnya itu kembali ke diri sendiri gitu. Jadi ke C ya, nggak sampai ke variabel S. Mungkin seperti itu ya teman-teman ya, bisa memahaminya. Oke. Nah, jadi ya di sini, nah jadi hasil penyederhanaannya ya S menghasilkan terminal A kecil S besar ya, lalu S menghasilkan terminal variabel A ya. Nah, kenapa di S menghasilkan terminal dengan variabel C dihapus? Nah, ini yang nanti akan saya jelaskan. Nah, kenapa? Karena pada C ini dia hapus ya, kan udah teman-teman lihat nih, di sini kita hapus ya di B-nya ya. Ini kita hapus nih ya. Nah, ini kita hapus nih ya. Ini juga kita hapus. Nah, jadi dikarenakan variabel C ini kita hapus, maka di S-nya ini, di C-nya kita hapus juga gitu ya. Nah, jadi makanya C ini kita hapus ya. Nah, ini kita coret tadi, Nah, karena C dihapus, konsekuensinya
di simbol S, maka C dihapus. Itu konsekuensi dari S tadi. Nah, jika yang di bawahnya dihapus, ya mau tidak mau S-nya itu tadi konsekuensinya gitu. Nah, jadi hasilnya adalah S menghasilkan terminal A kecil S besar, atau S menghasilkan terminal variabel A. Nah, variabel A menghasilkan terminal dengan A kecil. Nah, oke, sekian ya. Nah, ini hasil akhirnya, hasil dari penyederhanaan. Itu yang nomor 2. Oke. Jika teman-teman bingung, masih bingung mengenai tadi yang saya jelaskan, bisa komentar di ya, bisa chat di kolom komentar maksudnya. Kita lanjut yang kedua.